Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengabulkan doa-doa kita, dan tidak lupa mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Nah, di pagi yang cerah kali ini saya Muhammad Hana akan sedikit membahas dan juga mengkaji sebuah kegiatan yang sering terjadi di lingkungan, mau itu lingkungan sekitar rumah, sekolah, dan dimanapun, yang kegiatan ini tuh eh, sangat disenangi oleh semua kalangan, mau itu orang dewasa, orang tua, bahkan anak muda sekalipun, yaitu adalah kegiatan menggibah atau bahasa kerennya itu adalah menggosip. Nah, entah kenapa menggosip atau menggibah ini tuh sangat digemari oleh hampir semua kalangan, yaitu menggibah atau menggosip ini membicarakan keburukan orang lain gitu. Dan sebenarnya seperti yang kita tahu, menggibah atau menggosip ini adalah sebuah kegiatan yang sangat tidak terpuji, karena biasanya orang yang menggibah ini tidak mengintrospeksi diri. Nah, seperti yang dikutip oleh salah satu orang bijak, bahwa orang pintar akan membicarakan soal ide, orang biasa akan membicarakan soal fenomena, tapi orang bodoh akan membicarakan tentang orang lain. Maka jika teman-teman merasa bodoh, berhentilah untuk membicarakan orang lain. Selain tidak disukai oleh kaum muslimin, kegiatan menggibah juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertera dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jalanibu katsiran minas zani ina bazani ismu wala tajasu wala yaklab badukum ba'da ayyuhibbu ahadakum ayya kulalahma ahinni malan takaritumu wa kula innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah engkau mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah engkau menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang menggunjing atau membicarakan orang lain seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri merasakan bahwa untuk menahan rasa ingin menggibah atau mengomongkan orang lain itu sangatlah sulit. Maka dari itu saya akan memberikan sedikit tips and trick kepada hadirin sekalian, bagaimana cara kita untuk menghindari kegiatan menggibah ini. Yang pertama adalah introspeksi diri, di mana kita harus melihat apakah kira-kira kita ini udah cukup baik atau bahkan cukup sempurna sehingga kita membicarakan orang lain. Pada sahnya setiap manusia pastinya punya kekurangan dan juga kesalahan di masa lalunya. Maka dari itu, ketika kita merasa bahwa diri kita masih banyak kekurangan, janganlah kita untuk membicarakan orang lain. Perlu diingat, ketika kita membicarakan keburukan orang lain, bisa jadi orang lain juga membicarakan keburukan kita. Nah, yang kedua adalah memilih lingkungan atau pertemanan yang baik. Nah, kita sebagai manusia harus memilih yang namanya pertemanan dan juga lingkungan yang baik supaya kita tidak terbawa-bawa atau terjerumus kepada
hal-hal yang negatif seperti menggibah ini. Kalau dari lingkungan atau pertemanan kita sudah menggibah, pastinya kita juga akan terbawa menggibah. Jadi alangkah lebih baiknya sebagai kaum muslimin yang baik, kita harus memilih pertemanan yang positif. Nah, yang ketiga adalah selalu berpikir positif kepada orang lain. Dimana misalnya nih kita melihat orang lain atau kita mencurigai orang lain berbuat negatif, sebisa mungkin kita harus tetap berpikiran positif kepada orang tersebut, karena bisa jadi apa yang dilakukan orang tersebut itu ada alasan dibalik dia melakukannya yang kita tidak tahu. Nah, mungkin cukup segitu untuk tips and trick yang bisa saya berikan untuk menghindari yang namanya kegiatan menggibah. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata nih kegiatan menggibah ini tidak muncul di zaman sekarang saja, tapi kegiatan menggibah ini sudah ada dari zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dimana orang terdekat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun tidak luput dari kesalahan menggibah atau mengomongkan orang lain, yaitu istri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Aisyah, yang sempat tidak sengaja membicarakan kekurangan dari Syafiah, yaitu kekurangan fisiknya yang bisa dibilang beda dari orang lain atau bisa dibilang kurang tinggi. Nah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menegur Aisyah, yang dimana Rasulullah tidak ingin mendengar perkataan Aisyah soal mengomongkan orang lain, karena menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perkataan Aisyah yang sedikit itu, kalau perumpamaannya kalau dilempar ke air laut, itu bisa merubah rasa dari air laut tersebut. Nah, ya terakhir ada pantun dari saya. Cikini kegondang dia, Cakep. orang iri tanda tak bahagia. Cuat. Cianjur ke kampung sawah, lebih baik bersyukur daripada menggibah. Senin pagi bersih-bersih, jangan lupa pasang bendera biar berkibar. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ceramahnya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.